Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kebetulan saya merekam video ini pada sore hari. Izin perkenalkan diri saya, Harlen Fataya Pratomo. Saya merupakan mahasiswa program studi PJJ Akuntansi pada Universitas Cyber Asia. Dan pada video kali ini saya akan memaparkan terkait dengan analisis efektivitas tindakan penagihan aktif dalam meningkatkan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading. Ya, untuk kali ini saya akan memberikan paparan terkait dengan pendahuluan itu bab 1 dan juga dilanjut dengan bab 2 yaitu dengan landasan teori yang akan digunakan. Oke. Yang pertama, bab 1 pendahuluan itu yang berisi latar belakang masalah, kemudian rumusan masalah, kemudian batasan, dan berikutnya tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan juga metode penelitian. Ya, mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama dari latar belakang masalah. Ya. Yang pertama adalah bahwa pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara. Ya, saat ini pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara, yaitu sekitar lebih dari 75% dari APBN itu bersumber dari pajak. Ya, jadi kalau kita lihat postur APBN sebenarnya banyak, nggak cuma pajak yang ada dari pajak, kemudian biaya cukai, kemudian ada juga dari PNBP ya, penerimaan negara bukan pajak, kemudian ada juga dari hibah dan sebagainya, termasuk ada pembiayaan juga. Nah, untuk Indonesia sendiri itu yang terbesar saat ini adalah pajak. Oke. Sehingga penting sekali untuk mengamankan penerimaan pajak agar seluruh pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah itu bisa berjalan dengan lancar. Oke. Yang kedua, penagihan aktif mendorong pembayaran tunggakan pajak. Nah, jadi penagihan aktif ini sangat erat kaitannya dengan penerimaan pajak, yaitu kita mendorong adanya pembayaran tunggakan pajak. Yang berikutnya adalah kepatuhan wajib pajak ya. Jadi ini menjadi tantangan ya di KPP Kelapa Gading khususnya, secara umum di seluruh jajaran ini ya, Direktorat Jenderal Pajak. Tentunya kepatuhan pajak ini menjadi tantangan karena kita perlu untuk memberikan edukasi, pengawasan maupun tindakan ya terhadap wajib pajak yang tidak patuh, sehingga terciptalah kepatuhan perpajakan yang diharapkan. Nah, yang berikutnya ketika sudah dilakukan tindakan-tindakan penagihan, yaitu yang kita bahas adalah efektivitas. Apakah tindakan-tindakan yang telah dilakukan itu sudah efektif atau belum ya. Jadi kita perlu melihat ya dari tindakan penagihan itu terhadap seluruh utang pajak yang ditagihkan, apakah hasilnya efektif atau tidak. Ya. Kita lanjutkan. Berikutnya adalah terkait dengan batasan masalah. Ya, saya mengambil beberapa poin ya, ada 4 poin. Yang pertama lokasi, kemudian waktu, tindakan, dan juga fokus. Ya, batasan masalah ini saya ambil agar kita dapat secara spesifik menentukan tujuan dari penelitian ini sehingga tidak kemana-mana gitu ya. Jadi fokus terhadap masalah yang sedang kita uraikan. Yang pertama lokasi. Lokasi penelitian sesuai dengan judul yaitu pada KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading. Berikutnya waktu. Waktu kita mengambil periode 2 tahun yaitu 2023 dan juga 2024.
2024 ya, rencananya 2023 dan 2024. Kenapa nggak tahun 2025? Karena kita harus mengetahui sumbangsi dari penerimaan itu ketika sudah tutup tahun pajak. Kalau di tahun berjalan kita tidak bisa melihat secara keseluruhan. Paling mungkin kalau sekarang bulan Juni berarti kita baru bisa melihat triwulan 1 maupun triwulan 2 yang belum selesai. Tapi kalau kita sudah tutup tahun, kita bisa melihat secara keseluruhan sumbangsinya terhadap penerimaan pajak. Dan kemudian yang ketiga, tindakan penagihan yang dimaksud yaitu dibatasi pada penagihan aktif. Jadi bukan penagihan pasif ataupun otomatis ya, penagihan aktif ya nanti akan dijelaskan itu apa aja ya. Jadi kita fokus ke yang aktif saja. Berikutnya fokusnya yaitu terhadap penerimaan pajak yang dianalisis diberikan pada kontribusi dari hasil tindakan penagihan aktif terhadap penerimaan pajak. Jadi yang kita bahas bukan penerimaan secara keseluruhan, itu hanya untuk nanti perhitungan saja efektivitasnya, tetapi kita melihat penerimaan pajak yang diperoleh dari kegiatan penagihan aktif. Kemudian tujuan penelitian, tentu kita harus memiliki tujuan ya, karena bagaimana penelitian ini menjadi bermanfaat itu dilihat dari tujuannya, dan juga nanti akan ada manfaat juga secara khusus ya. Yang pertama, kita ingin menilai tingkat efektivitas ya. Apakah tindakan yang dilakukan itu sudah efektif atau belum terhadap penerimaan pajak. Yang kedua, kita akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan ataupun kegagalan. Ya, faktor-faktor ini tentunya ketika kita tidak bisa menyelesaikan masalah sebelum kita mengetahui reasonnya ya, atau alasannya kan. Kalau kita nggak tahu alasannya, nggak tahu masalahnya, kita tidak akan mungkin bisa menyelesaikan sebuah masalah. Jadi kita perlu mendalami faktor-faktornya dan baik yang mendukung keberhasilan maupun yang menyebabkan kegagalan. Berikutnya, setelah kita mengerti faktor-faktor, tentunya kita akan memberikan rekomendasi. Rekomendasi ini kita akan menyusun strategi bagaimana supaya penagihan ini lebih efektif ya dan efisien, sehingga tujuan-tujuan kegiatan penagihan itu dapat tercapai dengan baik dan penerimaan pajak dapat tercapai dengan baik pula, tentunya seperti itu. Nah, berikutnya yaitu manfaat penelitian. Kalau tujuan itu berasal dari penulis ya, tujuan penulisnya mau ngapain. Kalau terkait dengan manfaat ini, itu bagaimana ya pihak eksternal itu dapat memanfaatkan penelitian yang dibuat oleh penulis. Oke, yang pertama adalah bidang akademis. Penelitian ini dapat menjadi referensi akademik terkait dengan efektivitas penegakan hukum, perpajakan, dan manajemen tunggakan pajak. Ya, kenapa hukum perpajakan ya? Karena segala penagihan ini kebanyakan diatur dalam undang-undang perpajakan. Ya. Kemudian berikutnya adalah manfaat secara praktis, yaitu untuk membantu KPP Pertama Jakarta Kelapa Gading dalam merumuskan kebijakan penagihan yang lebih optimal untuk mendongkrak penerimaan pajak. Ini sejalan dengan tujuan tadi ya, yaitu memberikan rekomendasi. Berikutnya ada manfaat secara sosial, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat dan wajib pajak mengenai pentingnya kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Nah, ini menurut saya yang sangat penting ya. Jadi masyarakat memang sudah harus sadar ya bahwa pentingnya kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan ini sangat berpengaruh terhadap kelangsungan roda pemerintahan ya di Indonesia. Oke. Nah, berikutnya adalah metode penelitian ya, metode penelitian yang akan saya lakukan, yaitu yang saya ambil adalah saya mix ya, jadi mix method, jadi antara metode kuantitatif maupun kualitatif. Rencananya akan saya ambil dua-duanya. Tentunya yang pertama kuantitatif. Kuantitatif ini terkait dengan jumlah ya, apakah berapa sih penagihan aktif yang dilakukan. Penagihan aktif kan ada dari mulai dengan teguran, surat paksa, kemudian nanti ada penyitaan, kemudian ada giseling dan sebagainya. Nanti kita belum tahu datanya ya, karena ini masih rencana ya. Jadi
hipotesis, nanti kita lihat datanya dari kuantitatif itu, kemudian kita lihat berapa yang dapat dicairkan ya, nanti terus kita nanti akan bandingkan. Kemudian kita ambil dari teori efektivitas ya tentunya, nanti apakah angka-angka yang nanti dihasilkan itu efektif atau tidak. Berikutnya data kualitatif, ini kita akan melihatnya dari wawancara ya, nanti mungkin wawancara nanti kita dikasih juga dengan beberapa jurusita negara. Nah, jadi kalau di KPP ya, KPP itu ada jurusita negara namanya, pelaksana khusus yang ditugaskan sebagai jurusita. Jadi setelah terbit yang namanya ketetapan pajak, baik itu SKP maupun STP, surat tagihan pajak maupun surat ketetapan pajak, itu nanti selanjutnya akan dilakukan tindakan penagihan oleh jurusita pajak. Nanti akan dianalisis juga secara deskriptif maupun komparatif. Ya. Oke, kita ke bab 2. Bab 2 itu nanti ada landasan metode. Yang pertama saya ambil dari teori perpajakan, kemudian yang kedua tindakan penagihan pajak, yang ketiga efektivitas, yang keempat kerangka pemikiran, yang kelima itu nanti kita akan bandingkan dengan penelitian terdahulu ya, terdahulu tentunya sebagai referensi ya, maksudnya kita dalam meneliti itu sudah ada gadget yang pernah sukses sebelumnya ya, kita tidak bisa meninggalkan karya-karya orang lain gitu ya, kita perlu belajar dari mereka. Oke, yang pertama teori perpajakan ya. Teori perpajakan ini sebenarnya dikemukakan oleh para ahli itu banyak ya, para ahli itu banyak. Kemudian kalau yang kita gunakan di undang-undang itu ada di undang-undang KUB, ada di undang-undang KUB bahwa pajak itu merupakan kontribusi wajib ya kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa imbalan langsung dan untuk digunakan sepenuhnya sebesar-besarnya kepada kemakmuran rakyat ya. Jadi intinya ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi dari pengertian ini, bahwa pajak itu yang pertama wajib ya, wajib berarti kita perlu membuat patuh semua orang terhadap pajak gitu kan ya. Kemudian dia bersifat memaksa, kalau nggak mau kita bisa paksa karena udah diundang-undangkan gitu kan. Tapi memaksa tentunya ada aturan-aturannya ya, nggak boleh semena-mena ya, jadi ada aturan-aturannya. Berikutnya imbalannya itu tidak langsung, jadi tanpa imbalan yang langsung, jadi imbalan dari pajak ini tidak langsung. Mungkin bisa jadi ada orang di Kelapa Gading rajin bayar pajak ya, dia tidak mendapat secara langsung gitu kan ya, nanti pajak itu dialokasikan bisa jadi ke jalan raya yang ada di bukan Kelapa Gading dan sebagainya, jadi nggak mesti, ataupun tetap di Kelapa Gading tapi dia terimanya nggak langsung langsung ke orang tersebut, tetapi dia menikmati secara tidak langsung. Dan menurut para ahli juga ada banyak ya, mungkin kita ambil dari Dr. Andes Mardiasmo ya, MPAK, itu beliau menyebutkan yaitu pajak adalah iuran kepada negara yang bersifat wajib dan memaksa yang terutang oleh wajib pajak berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung ya. Jadi hampir sama dengan yang ada di UKUP ya. Kemudian di UKUP juga ditambahkan bahwa pajak ini digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi kalau tidak digunakan untuk kemakmuran rakyat berhak untuk menuntut ya, gitu kan. Jadi kalau ada tindakan korupsi ya, tipikor tidak tindak korupsi dan diketahui oleh masyarakat, silakan teman-teman ya, saya termasuk semua kita juga harus aktif ya. Jadi itu terkait dengan teori perpajakan yang kita bahas. Berikutnya, pajak ini merupakan instrumen APBN dan pembangunan nasional ya. Jadi kita kembali lagi bahwa pajak itu instrumen APBN yang mana sumbangsinya tuh lebih dari 75% ya. Ini saya ambil data dari webnya Kemenq ya, itu lebih dari 75% sendiri dari pajak. Nah, pajak ini memiliki beberapa fungsi ya, kita ambil 5. Yang pertama itu adalah fungsi anggaran ya. Jelas fungsi anggaran karena kita menghimpun pajak untuk membiayai roda pemerintahan ya. Kemudian fungsi mengatur atau reguler ya, tentunya kita perlu mengatur adanya
pajak ini untuk membiayai proyek-proyek pemerintah. Berikutnya fungsi distribusi pendapatan. Yang distribusi di sini adalah kita perlu memeratakan. Jadi sejatinya pajak itu kan secara umum untuk masyarakat dengan berpenghasilan tinggi ya, karena ada syarat-syaratnya. Ada PTKP, kalau untuk khusus pajak penghasilan ya ada PTKP dan sebagainya, dan nanti dari pajak tersebut juga kita gunakan untuk membangun ya, memberikan subsidi, kemudian untuk meningkatkan UMKM dan sebagainya. Jadi ini terkait dengan pemerataan. Berikutnya fungsi stabilitas ya, stabilitas. Ya, dengan adanya pajak ini jadi orang akan terkontrol juga ya. Jadi antara kesenjangan itu lebih mudah untuk diatur. Dan fungsi alokasi sumber daya ya. Jadi nah, pajak ini nanti digunakan untuk mengalokasikan sumber daya ekonomi ya kepada sektor-sektor strategis. Ya, untuk membiayai sektor-sektor strategis yang memerlukan dukungan ya, seperti pendidikan, nanti energi terbarukan maupun dengan teknologi. Jadi kita lihat strategis yang mana. Teori-teori yang kami ambil. Oke, berikutnya tindakan, kita fokus pada tindakan penagihan ya. Tindakan penagihan kita akan membahas terkait dengan pengertian penagihan tentunya, kemudian jenis penagihan aktif maupun pasif, kemudian mekanisme penagihan aktif, dan juga dasar hukumnya. Jadi apapun yang kita lakukan di KPP tentunya harus di KPP maupun ya baik di Madya, Pratama dan sebagainya, itu harus berdasarkan undang-undang. Jadi kalau ada penyelewengan tentunya nggak boleh ya. Jadi berdasarkan undang-undang ya, dan juga turunan pelaksananya. Pelaksananya berarti mungkin bisa PMK, Peraturan Menteri Keuangan, maupun peraturan lain. Nah, penagihan pajak didefinisikan sebagai serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur ataupun memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika sekaligus, menerbitkan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, dan melaksanakan penyanderaan menjual barang yang telah ataupun juga menjual barang yang telah disita. Ini menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, yaitu Undang-Undang PPSP ya, Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Nah, kenapa harus ditagih gitu? Berarti ada yang namanya tunggakan ataupun pelanggaran. Nah, kalau secara umum sebenarnya pajak itu self assessment ya. Self assessment artinya dia membayar sendiri, ya menyetorkan sendiri, kemudian melaporkannya sendiri. Secara umum self assessment. Tetapi ketika hal-hal itu tidak dilakukan sehingga timbul yang namanya ketidakpatuhan, akhirnya timbul tunggakan, itu Direktur Jenderal Pajak yang mendapat amanah undang-undang ini wajib untuk melakukan penagihan ya, penagihan pajak. Nanti kalau tidak dilakukan penagihan pajak, bagaimana nasibnya dengan wajib pajak sudah patuh ya? Tentu akan timbul kecemburuan sosial. Jadi kita perlu merubah yang tidak patuh menjadi patuh. Bukan memeras yang tidak patuh terus diperas terus gitu ya. Jadi yang patuh tetap dijaga supaya terus patuh, yang tidak patuh kita usahakan menjadi patuh gitu ya. Jadi itulah fungsi tujuan dari penagihan ini salah satunya. Nah, berikutnya terkait dengan efektivitas. Ya, efektivitas kita perlu pengertian indikator, kemudian nanti kita lihat dengan hubungannya dengan penerimaan pajak, kemudian faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi. Ya, kita lihat pengertiannya, saya ambil dari ini menurut Pak Mahsun ya, pada tahun 2006 beliau menyampaikan bahwa efektivitas adalah tingkat keberhasilan yang dicapai oleh suatu organisasi dalam usaha mencapai tujuannya. Efektivitas berfokus pada hasil akhir dari suatu kegiatan, bukan hanya pada proses atau usaha yang dilakukan. Kemudian ada indikatornya ya. Jadi kita setelah mengetahui efektivitas, itu indikatornya apa sih untuk menentukan apakah kegiatan ini efektif atau tidak. Itu menurut Mardiasmo juga ya, tahun 2016 ini penagihan aktif dapat dikatakan efektif apabila tindakan-tindakan seperti penerbitan surat paksa, penyitaan, dan lelang mampu menghasilkan relasi penerima pajak yang signifikan dan menurunkan saldo piutang pajak negara.
Dan nanti kita mengatakan efektif dan sebagainya, nanti kita lihat angkanya ya, hasilnya berapa. Kita lihat teori-teori yang lain bagaimana angka tersebut dikatakan efektif atau tidak ya. Kemudian hubungan dan penerimaan pajak ya, tentunya ketika tunggakan pajak itu naik, penerimaan pajak menurun. Tunggakan pajak naik berarti kan yang tidak patuh semakin banyak, sehingga penerimaan pajak menurun. Ketika tunggakan pajak itu turun ya, entah karena wajib pajak patuh berdasarkan penagihan pasif maupun penagihan aktif, itu penerimaan pajak akan naik ya. Jadi semakin tunggakannya turun, penerimaannya semakin kan faktor-faktor ini masih tentunya karena ini baru proposal ya, ini masih hipotesis ya, hipotesis bahwa banyak sekali faktornya. Salah satunya tentunya SDM, sumber daya manusia, teknologi informasi, kemudian kepatuhan dan kesadaran wajib pajak, kondisi ekonomi, regulasi, kemudian koordinasi antar lembaga, kemudian terkait dengan ketersediaan data dan informasi, kemudian ada lagi pengawasan dan evaluasi kinerja penagihan. Sebenarnya penagihan ini merupakan ujung akhir ya dari segala upaya yang dilakukan oleh DJP ya. Kan pertama dari pelayanan, tentunya kita membantu wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Wajib pajak melaporkan, masuk ke pengawasan. Di pengawasan ketika ada yang tidak patuh dan tidak bersedia untuk patuh secara istilahnya assessment ya, entah pembetulan dan sebagainya, bisa masuk ke pemeriksaan. Dari pemeriksaan nanti bisa terbit yang namanya surat ketetapan pajak. Barulah terbit surat ketetapan pajak, baru nanti dilakukan tindakan penagihan. Ini yang terakhir ya, ujung dari proses bisnis KPP, penagihan pajak. Nah, ini kerangka pemikirannya ya. Jadi dari tunggakan pajak ini tadi dihasilkan dari ketidakpatuhan wajib pajak, kemudian masuk ke pengawasan ataupun pemeriksaan, terbitlah surat-surat tagihan pajak maupun SKP yang nanti akan dilakukan tindakan penagihan aktif oleh KPP. Nanti kita akan lihat jumlah penagihan yang berhasil tertagih, kemudian kontribusinya terhadap penerimaan berapa, kita lihat efektivitas penagihannya aktif atau tidak ya. Jadi kalau dilihat dari kerangka ini, semakin tinggi keberhasilan penagihan, tentunya semakin tinggi juga penerimaan pajak yang diterima. Ya. Oke, nah jadi kita juga melihat penelitian terdahulu ya, sebagai istilahnya kita perlu belajar ya, saya mencari di beberapa jurnal ya, ada dari Kak Musdalifah ini tahun 2017, beliau pernah menerbitkan penelitian juga, yaitu analisis efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa dan pengaruhnya terhadap penerimaan pajak ya pada kantor pertama Makassar ya, Makassar Selatan. Kemudian ada Kak Fitnawati juga tahun 2009, yaitu ada efektivitas pelaksanaan penagihan pajak dalam pencairan tunggakan pajak pada kantor pelayanan pajak pada KPP Pasar Minggu ya. Nah, ini nanti saya ngambil di KPP Kelapa Gading dan di tahun 2024 tentunya banyak sekali perubahan ya, entah dari regulasi, kemudian ada juga toolsnya ya, aplikasinya juga banyak berubah, terutama di sini juga sudah ada DJP online yang telah disempurnakan, kemudian ada juga Cortex dan sebagainya. Ya mungkin itu paparan terkait proposal skripsi dari saya ya. Jadi ini sebagian besar dari baru hipotesis. Ya nanti datanya sebenarnya karena kebetulan saya saat ini bekerja di DJP juga ya, datanya mungkin saya juga sudah tahu sebagian gitu ya, tinggal nanti kita bersurat secara resmi ke KPP Kelapa Gading supaya saya mendapatkan data yang valid ya, tentunya seperti itu. Oke, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.